yang paling aku tekenin, yang selalu aku tekenin dalam setiap hal yang aku lakukan itu adalah doa orang tua. Bener-bener aku tuh udah ngebuktiin banget kalau the power of doa ibu sama bapak itu bener-bener berperan sangat besar gitu dalam langkah atau perjalanan hidup aku sampai aku bisa beres sekarang di UIN gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ke dia, ke mereka. Oke, Teman-teman sekalian, apa kabar semuanya nih? Kembali bersama saya ya, Rizky Indrawan dalam acara podcast Mahat Al-Jami'ah. Oke teman-teman, sahabat Mumu Mahat ya. Sekarang kita kedatangan tamu dari bidang pengasuhan. Uti Kulsum, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat, Uti Kulsum? Alhamdulillah baik kan? Nggak kena COVID kan? Enggak dong. Oh sehat ya? Sehat dong. Kalau aku kena COVID berarti aku harus karantina di kamar. Harusnya sekarang. Iya. Orang nggak kemana-mana? Nggak kemana-mana? Enggak. Emang nggak ada yang ngajak main? Nggak ada. Oh nggak ada. Ya Allah. Teman-teman, barangkali ada yang mau ajak main, dipersilahkan. Gimana Kan tahun jangan baru ini? main. Tahun baru? Alhamdulillah. Kemana aja tahun baru? Ini hijrah dari gedung ke gedung. Kita Iya, nyanyi safar dari gedung Khadijah ke gedung Aisyah. Kita kemarin nyanyi aja ya? Iya, Dia live music. karantina, teman-teman kita di sini juga karantina. Oh, nggak mana-mana gitu. Iya. Tikulsum, asal dari mana? Dari Turki. Turki. Iya. Turki sebelah Bandung Barat ya? Aku dari daerah Perkidulan. You know Perkidulan? Dari daerah Perselatanan atau aku dari Garut Selatan tepatnya. Tahu gak pantai? Pasti kalau aku mau buat biar orang lain tuh tahu aku orang mana, aku pasti bilang tahu Pamengpeuk gak? Tahu pantai Pamengpeuk gak? Oh iya tahu. Nah aku sebelum itu. Oh sebelum itu berarti agak sini gitu. Tapi jauh kayaknya ya. Iya masih dari dekat. Garut ya. Iya dari Garut. Jadi dari Garut ke UIN. Kenapa mau masuk UIN? Kan masih banyak yang lain juga. Ada UIN Jakarta, iya, kota. Kenapa masuk UIN, Mbak? Kenapa masuk UIN? Sebenarnya jangan dibilang-bilang ya. UIN itu sebenarnya last option sih buat aku tuh dulu tuh. Aku apply ke 6 universitas dulu. Dan yang paling aku mau tuh dulu aku mau pengen masuk Polban. Soalnya kan aku di Polban juga. Ya aku harus masuk Polban gitu kan. Bahkan sampai aku kayak gini Ki, pas abis setahun kuliah di sini di UIN, aku masih nyari-nyari info buat daftar ke Polban. Bahkan aku udah ampiran mau daftar ke Polban buat ikut ujian mandirinya. Jadi UIN itu hanya opsi gitu ya? Iya dulunya gitu sih last option. Tapi alhamdulillah kan sekarang aku udah jadi kenal kita ya? Iya. Kalau senang banget. Hal yang paling aku syukuri di dunia ini adalah ketika aku bisa mengenal Iki. Ya Allah. Aduh sorry agak rusuh. Gak apa-apa santai. Berarti gitu, sekarang di UIN lah. Iya di UIN. Habis itu masuk Mahat juga langsung. Iya dulu. Kenapa nggak ngekos? Nggak ngekos. Karena emang basically aku boleh dilepas tapi emang harus tetap di pesantren gitu ya. Jadi terjaga gitu. Iya biar lebih terjaga gitu. Soalnya emang SMA juga aku kan mondok. Aku aku sekolah di sekolah negeri tapi deket pesantren ya, aku tetap jadi tinggal pulang ke pesantren. Iya pulang ke pesantren gitu. Jadi tidur makan di sana habis pulang itu. Iya. Jadi pokoknya waktunya gini, seharian aku habisin di sekolah. Pas sore aku pulang ke pesantren tuh emang tinggal sisa-sisanya. Makanya pas jadwal ngaji itu ya udah langganan banget diituin sama guru ngaji. Soalnya pasti kan ya namanya juga anak SMA sisa capek terus totalitas banget kan biasanya kalau di SMA tuh organisasi ini itu sampai nggak tahu waktu gitu kan. Dan pas balik pesantren tuh pasti kalau ngaji tuh ya kena semprot gara-gara tidur gitu. Kok sama sih? Kayaknya emang rata-rata kayak gitu deh kalau anak-anak SMA sambil mondok tuh rata-rata kayak gitu. Iya sih emang saya juga sama dulu di MAN kita ada pondoknya di luar dan pulang ke sana ngaji sih. Ngaji, tapi ya gitulah pokoknya. Kayak yang benar-benar fokus kita tuh menunduk gitu ya. Nunduk tahu-taunya pas ditanya gak tahu apa-apa gitu. Tapi asik lah ya kita punya cerita lah dulunya. Jadi dulu itu mondok, habis itu sekarang ke UIN, ngerantau lah ya. Iya, ngerantau lah ya. Ngerantau ya sih kita di UIN? Ngerantau. Ngerantau lah ya, jauh ya dari rumah. Jauh banget kan. Langsung masuk Mahat.
Tahu Iya. dari mana info dari Mahat itu? Dulu tuh nanya-nanya ke senior dulu yang saya Oke. SMA. Ada katanya emang asrama, tapi itu buat yang bidik misi. Nah, aku teh follow up lagi, emang bener ya buat yang bidik misi, kata aku teh. Tanya lagi, terus cari info dulu mah di FB. Oh, iya. Nanya-nanya di FB dulu tuh ya. Aku lihat banget dulu. Belum nge-hype dulu Instagram kayak gitu, belum. Aku nanya-nanya, dapet tuh info, langsung lah sekalian waktu itu teh pas pas daftar ulang deh, kalau nggak salah daftar ulang ke kampus. Aku langsung datang ke Mahatnya. Dulu tuh orang pertama yang aku temuin. Ustaz Dahlan. Ustaz Dahlan, Iya. wah, kayaknya Ustaz Dahlan harus Ustaz kita undang Dahlan. nanti ya. Iya, kapan-kapan kita undang Ustaz Dahlan Bagaimana ya. ketemu di Gulsum? Kok bagaimana Oh, kita enggak, bisa enggak. ya? Iya. Jadi masuklah ke Mahat. Iya. Ya. Dan emang udah tertarik jadi pengurus apa? Iya gini Ki, dulu tuh ya. Aku tuh sebelum aku kuliah, aku bikin list-list yang emang harus aku capai gitu kan selama aku kuliah. Target lah ya. Target yang harus aku capai. Yang aku tulis pertama itu apa? Aku harus hafal Asmaul Husna. Bahkan bukunya masih ada ya. Setiap pagi kan kita baca juga ya. Iya makanya. Jadi Dan aku tuh itu nggak ekspektasi ke sana gitu. Kalau di sini tuh emang bakal habitnya itu kayak baca Asmaul Husna tiap hari, enggak. Cuman emang target aku sama kuliah, masa sih aku gak tahu Asmaul Husna gitu ya. Baca Asmaul Husna, hafal gitu kan. Terus 30 juz, juz 30. 30 juz, amin atau? Amin. Kan selama masih di Mahat gitu ya, Iya, masih betul. berjuang. Harus hafal juz 30 minimal, Oke. kata aku teh ya, sama juz 1. Terus aku harus dapet pujian, kata aku teh nanti pas aku beres kuliah aku harus dapet pujian. Terus aku harus dapet beasiswa, aku harus tinggal di lingkungan yang basicnya bahasa asing, Bahasa kata aku asing, teh. Iya, maksudnya oke. yang emang habitin bahasa asing. Terus apalagi ya list mimpi aku tuh. Jadi pengurus termasuk list? Nah, jadi musrifah. Bener, masuk Masuk list. list. Iya, karena emang sempet denger gitu ya, jadi musrifah. Tapi gitu kan realitanya pas aku jadi santri, boro-boro gak ada kepikiran sama sekali buat aku harus jadi musrifah. Boro-boro bahasa gak bisa, ini gak bisa. Apa yang harus gue andelin gitu ya dari diri gue gitu kan. Tapi hal yang kita tulis itu menjadi kenyataan kan ya? Ya. Lebih mudah ya? Semuanya Kenapa itu bisa gitu ya? bener-bener the power bener-bener ya. Makanya aku mah selalu percaya bahwa kalau kita emang punya mimpi, tulis gitu dulu kan. ya. Tulis dulu aja gitu. Kalau lu emang bener punya mimpi, tulis aja dulu gitu kan. Walaupun emang nanti pada dalam pelaksanaannya gitu ya, emang kadang ada yang nggak sesuai atau apa. Tapi sejauh ini gitu kan, sejauh yang aku rasain, apa yang aku tulis semuanya terkabul Ki, masya Allahnya tuh gitu ya. Allah kasih gitu kan, walaupun emang nggak secara langsung gitu, maksudnya nggak di tahun yang sama. Misal kayak gini, aku di tahun pertama Allah kasih tuh kamu bakal hafal Asmaul Husna, bener gitu kan. Simple Dan thing hafal gitu ya, kan, gitu. itu hal kecil gitu ya. Asmaul Husna, oke, Allah kasih gua hafal gitu kan. Terus juz 30 Allah kasih gua hafal gitu kan. Terus di tahun kedua terakhir kan aku sempat pesimis gak dapet beasiswa ya, karena aku pengen lah gitu kan ngebantu Iyalah, orang siapa tua. sih yang gak mau dapet beasiswa lah ya? Qadarullah gitu kan. Aku tuh sebenarnya iseng-iseng, bener-bener itu iseng-iseng ya. Jadi Udah ikut bismillah beasiswa aja. iseng-iseng lah gitu ya? Iseng-iseng ikut beasiswa. Waktu itu ada beasiswa Cendekia Basnas. Oke. Dan aku tuh angkatan pertama dulu tuh. Di UIN itu angkatan pertama? Iya, se-Indonesia. Se-Indonesia? Yang beasiswa Cendekia Basnas itu angkatan pertama yang digarap oleh LBB, Lembaga Beasiswa Basnas. Aku angkatan pertamanya, dan syaratnya tuh nggak neko-neko Ki, maksudnya nggak susah, cuman ngelampirin kalau aku itu adalah Mahasiswa? bukan penduduk di masjid tertentu gitu kan, penduduk di masjid di wilayah kita, sama transkrip nilai, udah Transkrip gitu nilai. aja. Jadi simple banget ya? Iya gitu, makanya aku juga seriusan gitu kan, gue bakal gue lolos gitu Lolos ya. gitu ya. Soalnya emang secara iseng-iseng dan syaratnya gampang gitu. Iya, dan daftarnya juga aku tuh di akhir-akhir lah pokoknya. Cuman emang yang paling aku tekenin, yang selalu aku tekenin dalam setiap hal yang aku lakukan itu adalah doa orang tua. Oke, betul. Bener-bener aku tuh udah ngebuktiin banget kalau the power of doa ibu sama bapak itu bener-bener berperan sangat besar gitu dalam langkah atau perjalanan hidup aku sampai aku bisa beres sekarang di UIN gitu kan. Jadi apapun yang kita lakuin, apapun yang kita rencanain, orang tua. harus diketahui orang tua dan harus benar-benar minta ridhonya, minta doanya. Kalau tipe-tipe aku kan emang
apa-apa tuh aku pinta gitu, emang istilahnya ma aku mau ngikut ini gitu kan, minta doanya ya gitu kan. Iya, dan mama aku tuh pasti. Dan satu hal yang emang gak pernah hilang dari kebiasaan aku sama mama gitu kan, setiap hari Jumat sore, karena aku percaya bahwa hari Jumat sore itu gitu kan, kalau kita berdoa itu mustajab. Betul, ada riwayatnya ya? Iya, ada riwayatnya. Dan itu selalu aku minta gitu kan, walaupun mama suka bilang udah kok mama baru beres ngedoain, tapi aku suka minta lagi gitu kan buat didoain, karena aku percaya bahwa itulah yang menjadi power lah ya, iya, power kita untuk perjalanan kita udah bisa sejauh ini itu gitu. Dan doanya benar-benar terkabul gitu ya, secara gitu ya. Iya, terkabul Ki. Kenapa bisa gitu ya? Ya berkah sih kayaknya ya, emang keberkahan kebaikan orang tua, padahal kita nggak ngelakuin apa-apa istilahnya, tapi karena emang orang tua kita yang dengan benar-benar ikhlas, iya, benar-benar berdoa dalam dengan sepenuhnya secara gitu buat anak lah gitu. Iya, apa sih yang nggak dilakuin. Dan itu memang sudah seharusnya buat kita gitu sebagai anak gitu ya, mumpung orang tua kita masih ada kan, bener. minta gitu ya, bukan hanya minta uang teman-teman, iya, minta doa yang penting. Iya, benar. Aku pribadi ya ke orang tua, alhamdulillah dari semenjak aku dapat beasiswa, uang mah udah gak minta Ki. Yang aku minta terus-terusan tuh ya doanya gitu, karena emang selama beliau masih ada gitu kan ya, itu yang emang terus akhlak kita ke orang tua gitu kan, maksudnya itu tetap dijaga gitu. Dan walaupun kita sudah mandiri ya, kita juga nggak menyampingkan orang tua kan, yang penting gitu kan. Jadi kita tetap butuh sama beliau. Iya, aku jangan gini, suka ada gitu kan, aku pernah ngejumpain beberapa lah gitu orang yang kayak misal aku mah apa dah gak dibiayain sama orang tua gitu kan, merasa dirinya hebat gitu kan, dan merasa bahwa orang tuanya tidak berperan gitu kan. Itu adalah hal yang perlu kita evaluasi, bahwa kita bisa ada di titik ini tuh berkat beliau gitu kan. Gak mungkin tanpa beliau ya. Iya gitu kan. Gini ya istilahnya, Allah aja gitu menyandingkan keridoannya itu bersama keridoan orang tua. Lah, lu sombong banget gitu ya mau bilang kalau kesuksesan lu itu atas dasar jeripaya lu sendiri gitu kan. Hey gitu kan, sadar gitu ya. Ada peran yang begitu luar biasa. Ya ini hasil gue loh gitu. Bukan orang tua mah ya cuman nganterin aja gitu. Padahal nggak gitu ceritanya. Nggak gitu konsepnya. Nggak gitu konsepnya. Enggak. Dan itu kerasa banget sampai sekarang ya. Iya, kerasa banget. Jadi sampai sekarang masih minta doa terus. Iya dong, gitu mah. Itu mah harus banget gitu kan. Jadi teman-teman, selain teman-teman merencanakan apa yang kita inginkan, ditulis ya. Dan satu poin lagi, doa orang tua. Tapi jangan lupa juga ikhtiar ya. Iya, jangan sampai kayak misal bayangin dari 400-an santri kepilih cuma berapa orang? 7 orang. Nah, itu tuh aku tuh sampai gak percaya ya. Tahu gak Ki, itu tuh aku tuh pas ditunjuk malamnya kan dipanggil ke kantor buat di interview gitu ya. Di interview sama siapa tuh? Sama Ustadz Wawan dulu sih ya. Sama di sana tuh ada beberapa musrifah yang aku tuh segan banget sama para musrifah gitu ya. Aduh, takut gitu lah pokoknya. Aku tuh termasuk anak yang manut gitu ya sama aturan di Mahat tuh, bener-bener Ki. Manut banget aku sama aturan di Mahat. Nah, pas itu tuh aku siangnya galau soalnya yang itu tuh Gi, yang aku mau pindah kuliah ke Polban. Kan aku aku lagi prepare, aku tuh udah ikut apa sih latihan soal. Hari itu tuh hari terakhir pendaftaran Polban. Dan lumayan kan bayarnya kalau aku mau ambil campuran, maksudnya mau bawa jurusan teknik sama niaga tuh lumayan bayarnya 500-an lah kalau nggak salah, tapi aku lupa ya berapa sih, 500-an lah. Nah, aku teh galau. Aku mending, dan hari terakhir daftar ulang di kampus di UIN. Di sini di UIN daftar ulang semester gitu kan. Aku mikir gimana aku teh harus ngambil polban yang belum jelas gitu ya. Aku harus ngambil polban yang belum jelas atau ya udah lanjut aja di UIN gitu kan. Dan di sana juga aku masih galau, tempat tinggal harus di mana. Aku nelpon mama kan ya, ma atau gimana, ya udah yang pasti-pasti aja gitu kan, kata mama. Besok mama lebih ridho kan, aku mah anak cewek gitu kata mama aku teh. Gak semua orang gini ya kan, dulu perspektif aku tuh kayak gini, aku tuh anak teknik gitu kan, aku juga harus itu gitu kan, aku juga harus kayak aku gitu. Wajar lah kan, kita terinspirasi lah. Iya, jadi kan kita kayak dia tuh role model aku gitu kan, istilahnya kakakku role model aku, jadi aku harus kayak dia minimal harus sama. Ya maksimalnya harus lebih dari dia gitu kan, mikirnya kayak gitu, tanpa sadar bahwa setiap orang tuh diberikan kapasitas dan maksudnya kemampuannya masing-masing gitu kan.
aku tuh apa mengesampingkan itu gitu kan ya, padahal aku cewek dia cowok gitu kan, di sana aja udah berbeda gitu menurut aku ya, ini mah mohon Tapi maaf kita gitu. pengen ikut langkah Pengen ikut langkah dia gitu kan.